Jumpa lagi konco-konco Dokter Deso. Sebelumnya saya ingin berterima kasih untuk konco-konco yang sudah dengan setia mengikuti channel ini hingga saat ini. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengulas mengenai endometriosis, suatu penyakit yang akhir-akhir ini banyak diderita oleh kaum wanita. Apa itu endometriosis? Bagaimana terjadinya? Dan bagaimana menata laksanaannya? Untuk lebih jelasnya, saya persilakan konco-konco untuk mengikuti video ini sampai selesai. Jika menyukainya, saya persilakan untuk like, subscribe, dan share. Oke, stay tune. Penyakit endometriosis cenderung meningkat sepanjang tahun. Penyakit ini berkembang pada masa reproduksi dan sangat dipengaruhi oleh hormon estrogen. Bersifat jinak, bukan kanker, tetapi sulit disembuhkan. Cepat berkembang dan mudah sekali kambuh. Penyakit ini selain mengenai organ reproduksi, juga bisa mengenai organ yang lain. Misalkan bisa juga mengenai usus, mengenai kandung kencing, dan meskipun jarang, bisa juga mengenai liver, mengenai ginjal, mengenai pankreas, mengenai paru-paru, dan juga bisa mengenai organ yang lain. Pasien endometriosis seringkali berobat dengan banyak keluhan. Kadang-kala berobat karena nyeri haid yang berat, atau karena menstruasi yang banyak dan lama, atau bisa juga karena ketidaksuburan, atau bisa juga datang karena merasakan adanya benjolan pada perut bagian bawah. Keluhan-keluhan ini, terutama keluhan nyeri haid yang berat, sangat mengganggu penderita, terutama terkait dengan aktivitas sosialnya. Rahim memiliki 3 lapisan. Lapisan terluar adalah peritoneum. Kemudian di bawahnya adalah lapisan otot atau myometrium. Dan lapisan terdalam adalah lapisan endometrium. Lapisan endometrium adalah lapisan yang aktif, di mana setiap bulan dia menebal, kemudian luruh dan berganti baru karena siklus menstruasi. Endometriosis adalah suatu kondisi di mana terdapat jaringan endometrium yang tumbuh di luar tempatnya dan memicu suatu reaksi keradangan. Endometriosis bisa tumbuh di organ reproduksi wanita tetapi di luar jaringan endometrium. Bisa tumbuh di myometrium, disebut dengan adenomyosis. Bisa tumbuh di peritoneum. Bisa tumbuh di saluran telur. Bisa tumbuh di indung telur berupa kista yang disebut dengan kista coklat. Bisa tumbuh di leher rahim. Bisa juga tumbuh di vagina. Endometriosis bisa juga tumbuh di luar rahim, tapi masih di dalam rongga panggul. Misalkan tumbuh di kandung kencing, tumbuh di usus, tumbuh di jaringan ikat sekitar rongga panggul, dan sebagainya. Bahkan bisa juga tumbuh jauh di luar rahim. Misalkan tumbuh di daerah liver, tumbuh di daerah ginjal, tumbuh di daerah paru-paru, atau tumbuh di daerah kulit, dan sebagainya. Karena itu, gejala dari penyakit ini sangat bervariasi, tergantung di mana dia tumbuh, dan bahkan bisa juga tanpa gejala. Endometriosis memiliki beberapa bentuk. Ada bentuk yang mudah dikenali dan diketemukan. Misalnya adalah adenomyosis dan kista coklat atau kista endometriosis.
Adenomiosis adalah pembesaran rahim karena adanya endometriosis pada daerah myometrium atau otot rahim, di mana seringkali pasien merasakan adanya benjolan di perut bagian bawah. Terkadang bisa dilihat dari luar dan juga mudah dikenali dengan pemeriksaan ultrasonografi. Kemudian kista coklat adalah kista endometriosis, yaitu satu kista yang jika dibuka berisi cairan kecoklatan. Ini juga seringkali pasien juga merasakan adanya benjolan pada perut bagian bawah. Dan kista coklat juga mudah dikenali dengan pemeriksaan ultrasonografi. Bentuk yang lain dari endometriosis adalah bisa berupa bercak-bercak atau pulau-pulau kecil yang berwarna coklat kehitaman yang menempel di luar jaringan endometrium. Bisa menempel di dinding luar rahim, bisa menempel di saluran telur, bisa menempel di indung telur. Pulau-pulau kecil itu juga bisa menempel di vagina, di serviks, terkadang bisa juga jauh menempel di ginjal, menempel di paru-paru, dan sebagainya. Bentuk ini sulit dikenali dan terkadang ditemukan tanpa sengaja pada saat melakukan operasi atau ditemukan pada saat laparoskopi. Meskipun tampaknya sederhana, kecil, pulau-pulau kecil, tetapi terkadang bisa menimbulkan keluhan yang serius bagi penderita. Pasien dengan endometriosis sangat jarang ditemukan endometriosis pada satu lokasi saja. Tapi kebanyakan ditemukan endometriosis pada satu pasien pada banyak lokasi, pada beberapa tempat. Saya pernah melakukan operasi pada pasien dengan adenomiosis atau endometriosis pada otot rahim. Ketika dibuka, ternyata didapatkan endometriosis yang banyak pada tempat yang lain. Selain adenomiosis, saya temukan juga adanya kista coklat. Saya temukan juga banyak bercak-bercak atau pulau-pulau yang berwarna coklat kehitaman pada daerah kandung kencing, pada daerah usus, pada daerah omentum, pada daerah jalan ikat di daerah panggul, dan sebagainya. Sehingga operasi pada endometriosis sangat sulit sekali untuk bersih. Seringkali meninggalkan banyak sisa, sehingga angka kekambuhannya cukup tinggi. Karena itu, tindakan operasi bukan merupakan pilihan utama pada endometriosis. Perlu suatu indikasi yang sangat ketat untuk melakukan suatu operasi, dan obat-obatan merupakan tindakan yang sangat penting dibanding operasi. Keluhan endometriosis sangat bervariasi, dan keluhan ini terutama tergantung di mana dia tumbuh. Bisa berupa nyeri haid, bisa berupa nyeri panggul, nyeri saat berhubungan seksual, bisa berupa gangguan perdarahan haid yang tidak normal, bisa juga teraba benjolan pada perut, atau ketidaksuburan, atau bisa juga gangguan pada usus, konstipasi atau diare, dan sebagainya. Ada beberapa tahapan dalam menegakkan diagnosa suatu endometriosis. Yang pertama adalah anamnesa. Kita tanyakan keluhan penderita dan sudah berapa lama keluhan tersebut dirasakan oleh penderita. Kemudian pemeriksaan fisik akan lebih jelas jika penderita datang karena benjolan di perut bagian bawah. Kemudian laboratorium, kita bisa memeriksa kadar CA125, di mana CA125 akan meningkat pada kondisi-kondisi endometriosis. Kemudian selanjutnya, kita bisa melakukan pemeriksaan ultrasonografi. Ultrasonografi bisa secara jelas menemukan adanya adenomiosis atau kista coklat, tetapi tidak bisa mendeteksi adanya bercak-bercak atau pulau-pulau endometriosis. Dan yang terakhir, pemeriksaan yang paling ideal adalah dengan laparoskopi.
Dengan laparoskopi, kita bisa tahu dengan jelas secara visual mengenai lokasi dari pulau-pulau endometriosis dan sekaligus bisa melakukan ablasi jika ditemukan. Penanganan endometriosis tergantung pada usia penderita, ada tidaknya masa dan keinginan untuk memiliki anak. Seringkali penanganan hanya bersifat simptomatis atau mengobati keluhan, dan terutama adalah keluhan nyeri haid yang seringkali menurunkan kualitas hidup penderita. Perlu disadari bahwa pada masa reproduksi, endometriosis sangat sulit disembuhkan, cepat berkembang dan mudah kambuh. Dan penyakit ini seringkali akan membaik dengan sendirinya setelah pasien memasuki masa menopause. Oleh karena sifat endometriosis yang sulit sembuh dan mudah kambuh, maka terapi yang diutamakan adalah terapi medikamentosa atau obat-obatan dan sedapat mungkin menghindari tindakan pembedahan yang berulang. Karena endometriosis sangat bergantung pada estrogen, maka pengobatan yang diberikan itu bertujuan untuk menekan hormon estrogen. Ada banyak pilihan obat yang bisa diberikan, dan terutama bertujuan untuk mengurangi nyeri haid pada penderita yang seringkali nyeri haidnya begitu hebat dan menurunkan kualitas hidup dari penderita. Beberapa pilihan obat tersebut antara lain bisa dengan pil KB kombinasi atau diberikan preparat progestin, misalkan Denoges, atau bisa juga diberikan jenis agonis, misalkan injeksi leprolit, atau bisa juga dengan aromatase inhibitor, misalkan golongan letrozole. Tindakan operasi pada endometriosis dilakukan atas indikasi yang sangat ketat. Ini dikarenakan angka kekambuhannya yang cukup tinggi. Beberapa indikasi tindakan operasi pada endometriosis antara lain adalah adanya adenomyosis atau kista coklat yang cukup besar, yang berpotensi menekan organ sekitar dan juga mengganggu aktivitas penderita. Yang kedua adalah adanya kista coklat yang pecah atau terpuntir. Yang ketiga adalah adanya adenomyosis dengan gangguan perdarahan rahim yang abnormal, yang seringkali menyebabkan anemia yang berulang. Dan yang keempat adalah untuk keperluan menangani ketidaksuburan. Demikian ulasan sederhana tentang endometriosis. Terima kasih untuk konco-konco yang sudah menonton video ini sampai selesai. Dan jika menyukainya, siap untuk like, subscribe, dan share. Oke? Sampai jumpa di video selanjutnya.